outstanding ya dari sisi resiliensi negaranya, ekonominya tetap bisa tumbuh relatif baik, kemudian dunia juga relatif juga masih bisa tumbuh jauh lebih tinggi dari yang diproyeksikan awal, dan dalam hal ini negara berkembang mulai ada pemulihan ekonomi. Sekali lagi di dalam konteks ini Indonesia juga mengalami atau memiliki kinerja yang relatif baik. Kita bandingkan di dalam konteks ASEAN maupun G20, yaitu negara-negara grup yang dekat dengan Indonesia yang comparable, kita lihat pertumbuhan GDP kita juga relatif termasuk yang teratas, atau hanya 3 negara di ASEAN dan G20 yang bisa bertahan di dalam pertumbuhan di atas 5%. Dan ini juga terkonfirmasi dengan kegiatan manufaktur, di mana banyak negara mengalami kontraksi di sektor manufaktur. Karena tadi dengan inflasi yang tinggi, suku bunga tinggi, pasti kemudian mereka mulai melakukan atau terjadi rem atau menahan pertumbuhan ekonomi dari sisi demand side, dan itu kemudian direspons dari sisi supply side-nya, yaitu kegiatan manufaktur biasanya kemudian mengalami adjustment. Banyak negara dalam hal sisi kiri ini, negara maju, hampir semuanya kita lihat PMI-nya, Production Manufacturing Index-nya di zona kontraksi. Eropa itu hanya 44, Jerman bahkan yang selama ini tumbuh cukup baik, manufakturnya sekarang melemah drastis. Perancis juga dalam situasi tidak mudah 42, Inggris di 46, dan bahkan Amerika juga 48. Jadi kelompok G7 ini semuanya kegiatan manufakturnya melemah. Di ASEAN kita lihat Indonesia PMI-nya baru diumumkan hari ini juga 52,2, Indonesia termasuk yang kembali menunjukkan geliat kegiatan manufaktur yang positif. Selain Indonesia, Filipina yang termasuk yang cukup baik. Kalau kita lihat yang terkena dampak cukup besar dari kegiatan manufaktur adalah Thailand, Vietnam, yang karena sangat tergantung pada ekspor, dan kemudian dia walaupun mendapatkan capital inflow dari FDI tapi belum mampu untuk meningkatkan PMI manufakturnya, dan Malaysia. Jadi kita lihat 3 negara ini yang biasanya kegiatan manufaktur dan ekspornya tinggi, mereka masih struggle. Indonesia dan Filipina masih relatif baik. Untuk negara Asia kita lihat, untuk Jepang juga masih struggle, jadi G7 sama dengan Eropa plus Jepang. Kemudian Korea Selatan juga mengalami perlemahan, serta kalau kita lihat Tiongkok hanya tipis di atas 50. Waktu kita memasuki 2023, kita sudah melihat salah satu risiko yang harus dikelola oleh APBN dan ekonomi kita adalah koreksi harga komoditas. Dan memang terjadi. Harga komoditas mengalami moderasi atau bahkan kontraksi yang cukup dalam. Ini yang waktu mendesain APBN 2023, kita cukup khawatir akan memukul penerimaan kita dan kemudian akan menyebabkan APBN kita mengalami tekanan sehingga kemampuan untuk menjaga ekonomi dan menjadi shock absorber juga bisa melemah. Ini nanti yang saya akan sampaikan, ternyata APBN kita jauh lebih resilient. Namun harga komoditas memang mengalami tekanan. Kita lihat harga gas itu turunnya 38,8% year to date sepanjang tahun. Minyak mentah 10,3% turunnya dibandingkan tahun 2022. Batu bara yang kita semuanya tahu bahwa ini sangat penting di dalam ekonomi kita, turunnya bahkan 63,8%. Minyak sawit, komoditas kedua juga yang sangat penting dari perekonomian Indonesia, turun 12,3%. Ini fenomena yang waktu itu kita sudah lihat di 2022 akan terjadi. Koreksi dari harga komoditas yang akan memukul ekonomi dan memukul APBN kita. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana kinerja ekonomi tadi kita cukup tetap resilient, dan APBN kita juga ternyata cukup resilient dari pengaruh harga komoditas. Ini hal yang sangat-sangat positif.
Jadi di tengah perlemahan ekonomi global, harga komoditas yang melemah, yang akan mempengaruhi juga agregat demand di dalam negeri kita, ekonomi kita masih tumbuh cukup baik. Sampai Q3 di 4,94, overall kita lihat perekonomian diperkirakan masih akan tumbuh di sekitar 5% sampai akhir tahun. Kita lihat dari komponen agregat demand, konsumsi di 4,9, ini masih bisa bertahan di sekitar 5, investasi PMTB tumbuh di 4,2 di kuartal ketiga tahun 2023 ini, ekspor dan import yang tadi saya sebutkan, karena environment globalnya melemah dengan fragmentasi, ekonomi negara G7 dan Cina melemah, maka kita kelihatan ekspor kita juga terpukul, mengalami tekanan, sehingga kita lihat ekspor hanya tumbuh tipis 1,1, bahkan import kita mengalami negatif growth di 2,0. Namun kalau kita lihat dari sisi production side, manufaktur, pertanian, ini dua sektor yang sangat penting di perekonomian, manufaktur, perdagangan, penting di dalam perekonomian kita dan penting dalam penerimaan pajak, itu masih tumbuh di sekitar 4,8 dan 5,1. Pertanian agak tertekan di 1,3. Pertambangan dengan koreksi harga komoditas masih bisa tumbuh di 5,7. Yang bagus dari sisi production side, kalau teman-teman media lihat sebelah kanan ini yang warnanya pink ya, itu Q3, kelihatan di sektor-sektor transportasi, konstruksi, infokom, dan akomodasi makan minum, itu semuanya sudah menunjukkan suatu pertumbuhan yang cukup baik. Ini adalah hal yang cukup bagus. Aku nggak tahu kenapa nggak ada jasa keuangan ya. Mungkin di dalam sektor production ya, nanti kita lihat. Karena nanti di dalam penerimaan kita cukup tinggi.